Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, di malam keempat bulan Ramadan ini kembali saya menyapa dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan utama datangnya bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita membuka lembaran baru dengan Allah Subhanahu wa taala dan membuka lembaran baru dengan sesama manusia. Membuka lembaran baru dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama-tama adalah bagaimana kita mengakui kesalahan kita dan kita meminta ampun kepada Allah agar supaya seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan agar supaya diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berjanji untuk melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini adalah bulan Ramadan yang penuh berkah dan Allah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa kita di bulan ini. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dengan syarat kita memperbaiki ibadah-ibadah puasa kita dan memperbaiki salat kita di dalamnya. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa dan salat kita harus perbaiki dengan baik, dengan penuh keyakinan pasti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memahami keesaan Allah, kita menjaga keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kita menjaga ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, yaitu dengan cara mempelajarinya, memahaminya. Kita duduk di hadapan ulama kita untuk mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak mengatakan uzkur qaula la ilaha illallah, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah mengatakan fa'lam, artinya pelajarilah, pahamilah dengan baik. Makanya ulama kita mengatakan bahwa arti daripada tidak ada Tuhan selain Allah ada tiga. Pertama adalah la ma'budun illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Makanya kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Kamulah kami menyembah. Kemudian yang kedua adalah la musta'anun illa billah, tidak ada tempat kita meminta dan berdoa selain kepada Allah. Makanya kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Kamulah kami minta pertolongan. Kemudian yang ketiga adalah la dusturun illa minallah, tidak ada aturan pedoman hidup selain daripada Al-Quran. Inilah inti daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita yang pertama-tama sebagai muslim untuk menjaganya dengan baik. Nah, kalau di sini ada kerancuan, ada khalal, ada aibnya, ada cacatnya dalam memahaminya, maka runtuhlah seluruh akidah kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau runtuh ini semuanya, maka seluruh ibadah dan amal saleh kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya musuh pertama daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncaknya kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini terjadi, tidak mungkin bisa harmonis hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun azim, bahwa sesungguhnya kemusyrikan itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat agung. Nabi SAW pernah berkata, ala unabbiukum bi akbaril kabair, muka saya sampaikan kepada kalian sebesar-besarnya dosa, sebesar-besarnya kesalahan. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan al-isyraku billah. Yang kedua adalah uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah qauluz zur wa syahadatuz zur, berkata-kata yang melenceng dari kebenaran. Apakah itu berdusta, apakah itu sumpah palsu, apakah itu berkata palsu.
Ini juga termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali katakan bahawa al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, adalah menghapus seluruh kesalahan, menghapus seluruh kebaikan-kebaikan kita, amal saleh kita. Oleh karena itu, yang namanya kemusyrikan ini telah menyebar di negara kita Indonesia, khususnya mereka muslim-muslim yang keturunan. Mereka masih percaya dengan yang namanya pamali-pamali. Mereka masih percaya bahawa di dalam batu ini ada kekuatan, dalam keris ini ada kekuatan. Kalau kau menyimpan ini, kau akan selamat. Masih sering kita ke dukun, masih kita sering ke kuburan. Kita wajibkan diri kita ke kuburan. Kalau tidak ke kuburan, maka akan terjadi kekurangan dalam rezeki kita. Akan terjadi musibah dalam hidup kita. Kita akan sakit kalau kita tidak ke kuburan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya ke kuburan demi untuk melihat, membacakan doa, atau demi karena itu sunnah dari Nabi SAW untuk mengingatkan kita kepada akhirat, itu tidak ada masalah. Dan kita juga masih percaya kalau tidak sembuh penyakit kamu harus menyembelih kambing. Kita masih percaya dengan mengkultuskan yang namanya hari. Bahkan ada yang mengatakan jangan keluar pada hari ini. Ini semua adalah contoh-contoh kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong mari kita bersihkan akidah kita. Kita jangan berguru selain kepada ulama-ulama kita yang ahli di bidangnya untuk keluar dari musibah besar ini yang disebut dengan kemusyrikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.